Shalom yang diberkati Tuhan. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan yang ada di gedung gereja dan bahkan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah doa malam dan PA pada malam hari ini melalui YouTube. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih
Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami boleh menikmati karya Tuhan dalam hidup kami. Karena apapun yang Tuhan kerjakan, itu merupakan sesuatu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sangat mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkan untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari dengan percaya kita sama-sama nyanyikan pujian. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu
merasakan kebaikan Tuhan, kita naikkan pujiannya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia. Kau pulihkan aku Tuhan, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan. Inilah iman kami Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan hidup kami. Terima kasih bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada, kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, Engkau Yesus Kristus Tuhan kami, Allah Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu yang sempurna. Kami bersyukur.
kami menyembah Yesus. Haleluya, haleluya, Gembala kami Tuhan yang menuntun ke dalam jalan kebenaran-Mu. Engkau gembala kami yang memberikan kepuasan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sembah, kami agungkan nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak pernah habis Tuhan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami boleh menikmati hari-hari yang indah bersama dengan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang senantiasa mempersiapkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Sekalipun ada banyak tantangan dan tentangan terjadi dalam hidup kami, tetapi kami tahu kami memiliki Allah yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Yesus. Engkau Allah yang sangat mengerti. Engkau Allah yang sangat peduli dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, syukur. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Katakan sama-sama. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Nyanyikan bersama-sama. Banyak perkara, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara
iman bahwa Allah peduli dan mengerti hidup kita. Nyanyikan pujian ini. Kami tahu Engkau Allah yang maha tahu Tuhan atas segala keberadaan kami. Engkau Allah yang mengerti, Allah yang peduli apa yang kami hadapi Tuhan. Engkau Allah yang siap untuk menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Mari dengan sungguh-sungguh katakan Allah mengerti. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang mempedulikan hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang memperhatikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengerti setiap isi hati kami Tuhan. Engkau mengerti setiap pergumulan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang siap untuk menolong hidup kami. Tambahkanlah iman kami kepadamu Tuhan. Gloria, mari setiap kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ya Allah yang tahu setiap hidup kita saat ini. Ya Allah yang menyelidiki setiap hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidup kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Engkau mengerti setiap isi hati kami. Engkau mengerti setiap keberadaan kami ya Tuhan.
ketika kami datang kepadamu Tuhan dengan memuji menyembah Engkau. Ada satu harapan kami, bahwa Engkau akan menolong setiap hidup kami Tuhan. Ketika ada iman itu Tuhan, sekalipun kecil seperti biji sesawi, tetapi kami percaya iman itu dapat memindahkan gunung. Kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu tetap sama dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau mengerti, Engkau mengenal setiap pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu pemulihan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Seperti roh saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, begitupun jiwaku Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Seperti roh saya haus, seperti roh saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Katakan bersama-sama, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi, Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau,
Tuhan, pujian yang kami nyanyikan di hadapan Engkau malam hari ini, kami bagaikan rusa yang rindu. Kami haus, kami lapar akan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya sementara kami memuji, memuliakan Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau siap memberkati kami, Engkau siap mengenyangkan Tuhan rohani kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberikan kesempatan yang indah bagi kami untuk beribadah, memuji, menyembah Engkau, mencari hadirat-Mu. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Saat ini kami satukan hati kami satukan doa kami, hanya tertuju kepada Engkau, Allah yang maha besar, Allah yang maha hadir, Allah yang maha mendengar, mengetahui segala masalah yang kami hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus, sendengkanlah telinga-Mu Tuhan, dengar doa-doa kami. Berkati pekerjaan-Mu di tempat ini, berkati pekerjaan-Mu di tempat ini, bertambah hari bertambah berkembang, menampung jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Pakai dan berkati kedua hamba-Mu, Bapak Daniel maupun Ibu Lani selaku gembala sidang yang bertanggung jawab akan pekerjaan-Mu tempat ini. Berkati beliau dengan kekuatan, kesehatan, kesabaran, urapan yang baru. Limpahkan dalam kehidupan hamba-Mu. Visi dan misi yang jelas Engkau berikan kepada kedua hamba-Mu, membawa kami umat-Mu semakin bertumbuh dan berakar di dalam kebenaran firman-Mu. Jam-jam ibadah yang sudah ditentukan tempat ini, komisi anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, komisi wanita, komisi kaum pria, bahkan umas, semua yang aktif di dalam melayani, semua pekerjaan-Mu Engkau memberkati. WL singer leader, pemain musik, MIT soundman, semua sampai petugas keamanan yang di depan, berkati mereka supaya kami tetap bergandeng tangan. Karena kami percaya kalau kami sehati sepikir bergandeng tangan, saling membantu, menopang dalam doa, maka urapan Allah, kuasa Allah makin dinyatakan di tempat ini. Segala rencana Tuhan akan renovasi pekerjaan di tempat ini, bahkan tempat parkir yang tidak memadai, kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup mendengarkan doa kami. Tepat pada waktunya Engkau akan membuka jalan, menyediakan dana yang cukup untuk kebutuhan fasilitas yang diperlukan untuk pekerjaan di tempat ini. Lambat atau cepat Engkau pasti membuka jalan sehingga semuanya mendatangkan hormat, kemuliaan dan kebesaran akan nama-Mu. Bapak, terima kasih. Sekarang kami satukan doa dan permohonan kami untuk bangsa kami Indonesia. 79 tahun Indonesia, bangsa kami, tanah air yang kami cintai. Engkau berkati dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau kecil, pulau-pulau kecil, pulau-pulau besar, kota-kota kecil, kota-kota besar. Engkau berkati semua. Tuhan, bukakan pintu gerbang pekabaran Injil supaya Injil ini boleh diberitakan benar-benar, supaya warga masyarakat Indonesia benar-benar mereka mengalami kemerdekaan yang sejati, sebab Allah melawat mereka. Jamah hati pemimpin bangsa ini, mulai presiden sampai pejabat di daerah-daerah, para menteri, para gubernur yang tersebar di 34 provinsi. Kau berkati mereka supaya mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Pakai gereja-gereja-Mu, pekabaran Injil, pekerjaan Tuhan yang dihambat, pekerjaan Tuhan yang dipersulit, pekerjaan Tuhan yang ditutup, hamba-hamba Tuhan yang tinggal di barak-barak pengungsian. Engkau berkati semua dengan kekuatan yang baru supaya Injil ini boleh diberitakan dan banyak jiwa dimenangkan. Berkati kota kami Surabaya menjadi kota yang aman, kota yang tertib, kota yang adil, kota yang damai, sehingga di mana kami berdomisili, di mana kami boleh melayani, kami boleh berumah tangga, kami boleh bekerja, hanya kemurahan-Mu yang bekerja di dalam kota ini, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera. Berkati gubernur kami, berkati wali kota kami, sampai pejabat-pejabat di daerah yang ada di sekitar kami. Berkati beliau-beliau supaya hati mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Pekerjaan Tuhan di Yogyakarta, baik PD Proskoneo yang Kau bebankan dari pundak hamba-Mu, Bapak Pendeta Juwondo dan Ibu Lina,
Bapak Silas beserta Ibu Dasi, berkati beliau-beliau dengan kekuatan, dengan kesabaran untuk melayani Engkau dari hal kecil. Engkau memberkati makin luas, makin besar untuk menjangkau jiwa-jiwa. Rencana untuk memiliki tempat yang Tuhan untuk beribadah yang layak. Engkau berkati, Engkau buka jalan. Renovasi yang dilakukan oleh hamba-Mu di Yogyakarta, Engkau berkati. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Engkau akan membuka jalan dan Engkau menggenapi semuanya. Bapa di surga, kami menyerahkan pekerjaan Tuhan juga yang ada di Koya, Papua, yang Kau percayakan di pundak hamba-Mu Ibu Lani selaku pimpinan Yayasan Terang Kasih Bangsa beserta semua guru yang ada, kepala sekolah yang ada, siswa CV mulai kecil sampai SMA, bahkan rencana ke depan untuk Tuhan mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di sana. Kau berkati semua pembangunan yang sedang berjalan dan yang dibutuhkan melalui Tuhan para donatur, para sponsor. Tuhan buka jalan, bahkan urusan surat-surat menyurat yang ada dengan pemerintahan. Tuhan buka jalan urusan tanah. Biarlah Engkau akan membuka jalan, berikan kemudahan, berikan terobosan sehingga tidak lagi ada kesulitan yang dialami oleh hamba-Mu Ibu Lani. Terima kasih Tuhan, pakai, Tuhan berkati semuanya dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Bapa di surga, Kau melihat malam hari ini banyak saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Kau melihat anak Moti yang persiapan operasi, Kau berkati keluarganya, Bapak dan mamanya, semua Kau berkati. Ibu Samson, Bapak Yuliadi, Bapak Haryono, mereka yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ibu Yeni yang dalam keadaan pemulihan. Tuhan, jamah nyatakan kuasa-Mu. Kalau sakit penyakit kami, ikut kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami cabut sakit penyakit dan kami lepaskan roh kesembuhan dari Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil Tuhan. Jamah, berikan kesembuhan. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Bapa di surga, malam hari ini kami teduhkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dari firman-Mu itu merupakan jawaban dari doa-doa kami. Dari firman-Mu akan membuat kami lebih mengasihi Engkau. Dari firman-Mu kami akan lebih setia untuk melayani dan beribadah kepada Engkau. Urapi hamba-Mu Bapak Gembala yang akan membentangkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami yang hadir malam hari ini. Semua diberkati Bapak Henok WL, bahkan semua singer, bahkan tim musik yang sedang melayani MIT Soundman. Kau berkati semua yang ambil bagian malam hari ini dalam melayani Engkau. Semua beroleh berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Lambat atau cepat kami akan menikmati pertolongan demi pertolongan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Siap diberkati, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, baik yang melayani, baik kami yang dilayani. Semuanya beroleh berkat daripada Engkau. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan yang mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin. Shalom, berkati Tuhan, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama belajar firman Tuhan lagi ya. Baik, saya akan membahas dari satu sisi, yaitu kenosis atau yang biasa disebut dengan inkarnasi, ya, atau biasa disebut dengan pengambilan rupa manusia. Ya, jadi kenosis atau inkarnasi. Ya, baik, kita akan awali dengan pembacaan dari surat Filipi pasal yang kedua. Sama-sama kita baca, yang di rumah pun saudara bisa membuka Alkitab saudara, lalu kita akan baca bersama-sama walaupun saya tidak mendengar suara Anda, tapi Tuhan pasti mendengar suara Anda ya. Sebab itu baik yang di gedung gereja maupun yang ada di rumah kita akan baca.
dari surat Filipi pasal 2 ayat yang kelima, 6, 7. 5, 6, 7. Ada 3 ayat. Oke ya, kita baca ya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sama-sama katakan. Ya, ini satu bagian dalam kristologi atau ilmu Kristus. Ya, kristologi itu artinya ilmu tentang Kristus. Ya, jadi ilmu tentang Kristus, kristologi. Ini bagian yang menurut saya memang sulit ya kalau kita sudah hipostatis ya dari Yesus Kristus, artinya dua sifat yang ada di dalam satu pribadi. Ya, itu beberapa minggu lalu baik oleh Ibu Lani maupun saya ya, yang menyampaikan hipostatis. Jadi ada dua sifat, sifat manusia. Kristus itu punya sifat manusia dan sekaligus sifat ilahi. Tetapi dalam satu pribadi gitu. Ya, artinya itu juga sulit juga gitu loh. Nah, sebetulnya kenosis ini, inkarnasi ini jadi Yesus yang Allah menjadi manusia, begitu loh. Ya, itu inkarnasi ini yang saya bahas malam ini. Ini juga susah, tetapi kalau kita bisa memahami ini, ya kalau kita bisa memahami ini, maka ya itu yang lain itu menjadi mudah untuk diikuti, gitu sebetulnya. Tapi yang beberapa waktu yang lalu tentang hipostatis, yaitu satu pribadi dengan dua sifat, yaitu sifat Allah, ilahi, dan satunya sifat manusia. Itu memang itu tidak mudah gitu loh. Ya, karena kan terbukti kan banyak orang yang terjegal, tanda kutip ya. Artinya cuma gara-gara itu banyak orang tidak percaya gitu loh. Nah itu. Ya, termasuk inkarnasi ini sebetulnya, termasuk gitu. Cuma gara-gara Allah yang menjadi manusia. Saya penginjilan kepada satu orang, ya beberapa, katakanlah 1 tahun yang lalu. Ya. Lalu saya tanya, apa kejanggalan, apa keanehan Allah itu menjadi manusia? Ya, saya lupa dia pakai satu istilah apa gitu. Intinya saya paham bahwa gak boleh. Allah itu ya Allah. Jangan jadi manusia gitu loh. Tapi saya lupa dia pakai istilah apa. Pokoknya kalau di Allah ya Allah saja sudah. Jangan enggak usah perlu pakai manusia gitu. Nah, saya katakan justru itulah keselamatan itu dipertunjukkan oleh Allah. Dipertontonkan oleh Allah, diperkenalkan oleh Allah. Justru karena itu. Ya kan? Maka keselamatan itu ada. Ya, karena inkarnasi Yesus Kristus atau kenosis itu. Maka sebetulnya keselamatan itu hadir. Nah, coba kalau Allah itu tetap mempertahankan seperti Filipi pasal 2. Saya baca sekali lagi ke dalam kanan. Yang walaupun ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ego, maksudnya ego.
Jadi Allah, aku tetap Allah dong, ngapain jadi manusia? Buang-buang waktu, kayak kurang kerjaan, nggak usah, saya tetap Allah. Nah itu gitu loh, maksudnya itu begitu, ya kan? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Jadi dia tidak mau ego hidupnya. Nah lalu ayat 7 melainkan, kontras, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Nah itu, dan menjadi sama seperti manusia. Nah itu ayat 7 kan, itu kan. Jadi artinya Allah itu tidak bermain dengan egonya gitu loh. Ya. Tetapi Allah yang mau mengerti kebutuhan manusia yang berdosa. Ya katakanlah gak cocok lah, gak cocok. Justru gak cocok dari pemikiranmu itulah Allah menyediakan keselamatan. Sekali lagi, justru kamu menganggap itu sesuatu yang tidak masuk akal, justru disitulah Allah menyediakan keselamatan. Nah, ini yang seringkali tidak mau diutarakan oleh kelompok apologet Kristen. Mereka kan selalu kesimpulannya kan nggak masuk akal kan gitu toh. Selalu itu ujung-ujungnya, nggak mungkin lah gitu kan. Tidak bisa, bagaimana mungkin Allahnya orang Kristen itu ada 3, bagaimana bisa itu gitu kan ya. Justru yang begitu-begitu itu Allah justru mau menunjukkan keselamatan. Buktinya apa? Allah yang inkarnasi jadi manusia. Mengambil rupa seorang manusia. Ya kan? Justru yang tidak masuk akal itu justru itulah keselamatan sebetulnya. Ya, tetapi itu memang sudah dikatakan oleh bagian yang lain. Firman Tuhan mengatakan memang kalau sampai sudah diberitakan Injil itu, namun orang itu tidak percaya, itu karena memang mata rohaninya sudah dibutakan. Ya dibutakan oleh siapa? Iblis, tidak mungkin Roh Kudus membutakan. Itu sudah, Roh Kudus itu sudah bekerja saat saya menginjili orang. Saat Anda menginjili orang itu berani buka mulut menginjili, itu namanya Roh Kudus itu sudah bekerja. Tapi karena orang yang ngotot dan tidak mau mengatakan tidak masuk akal, nggak mungkin. Itu artinya mata rohaninya sedang dibutakan oleh iblis. Nah itu sudah ada, zaman Yesus sudah ngomong itu. Jadi Yesus sudah bicarakan itu. Jadi nggak aneh sampai saat ini bahkan yang akan datang kalau ada orang yang diinjili tapi tidak mau, tetap tidak mau percaya. Ya kan? Nggak aneh. Karena apa? Karena memang Yesus sudah katakan, ya itu mata rohaninya sudah dibutakan oleh ilah-ilah zaman sekarang ini. Oke, baik, kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Jadi inkarnasi, loh itu maunya Allah. Maunya Allah, Pak, Bu, yang di rumah maupun yang ada dalam gedung gereja. Anda cari loh, Allah yang seperti ini. Oke? Di bawah kolong langit kalau ada Allah yang seperti ini. Kalau Paulus sudah ngomong di Filipi, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, kan begitu toh? Itu surat Filipi. Yang dimana engkau berseru, maka engkau diselamatkan. Tidak ada Allah lain. Jadi jemaat GBT Ora Labora, imanmu itu bukan salah, imanmu sudah paling benar itu. Untuk percaya Yesus itu adalah satu-satunya Sang Juru Selamat. Yesus itu satu-satunya Allah. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu sudah betul imanmu. Nah, maka perlu penjelasan pemahaman ini. Supaya setelah Anda diajar di PA ini, kalau Anda pergi memberitakan Injil,
Anda bisa paham, bisa menjawab, paling tidak bisalah berargumentasi. Ya, tapi kalau masih belum lancar pun tidak ada masalah, ya kan? Panggillah saya atau Ibu Lani untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Ya, nah ini bicara inkarnasi itu sebetulnya memang tidak ada duanya di dunia ini. Itulah yang kita sebut pujian tadi. Allah peduli, Allah mengerti. Nah, ya kan? Tapi kalau kita persoalan aku ora ono duwe, ya Tuhan, supaya datanglah uang itu. Nah, itu kan persoalannya kan itu selalu kan, pikirannya kita kan cuma cupet itu aja. Ya, aku sakit, tolong sembuhkan aku. Ya enggak apa-apa juga, tapi sebetulnya kepedulian Allah terhadap dunia ini, dia memberikan anaknya yang tunggal itu. Itu kepedulian Allah sebetulnya. Jadi seperti yang kita nyanyikan tadi itu loh. Nah itu sebetulnya menuju soal keselamatan. Keselamatan yang Tuhan sediakan. Bukan cuma hanya hal-hal perkara-perkara jasmania. Bukan. Walaupun itu termasuk. Ya kan? Sebab itu saya kalau ditanya berkat yang paling besar dalam sejarah hidupnya Pak Daniel itu apa? Saya seharusnya binasa api neraka. Tetapi karena aku percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya sang juru selamat dalam hidupku, maka firman yang mengatakan, bukan orang lain yang ngomong, firman yang mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, kepada Yesus, anak Allah, tidak neraka, melainkan beroleh surga, hidup yang kekal. Iya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, justru karena inkarnasi inilah, maka Allah itu mau mengosongkan dirinya. Artinya tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Ya kan? Jadi Pak Bu, kalau memang Allah menjadi manusia, lalu turun ke dunia, lalu ditanya, di surga kosong dong Pak Daniel? Karena kan Allah turun ke manusia. Loh, Allah itu Pak Bu maha hadir. Allah itu maha hadir. Yang punya pikiran itu tuh cuma karena otaknya yang kecil itu mau meraih seluruh keberadaan Allah. Biar profesor dalam teologi sekalipun tidak akan bisa menjelaskan tentang Tritunggal. Anda mau pakai rumus apa saja, dikejar sama orang seberang sana. Kita kalah pasti. Kenapa? Karena ini Pak Bu, ini ya saya angkat ini ya. Ini firman, ini Alkitab bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk diimani, percaya. Bukan diperdebatkan. Loh Pak, tapi ada mata kuliah loh, apologetika. Nggak tahu Pak Gatot atau Pak Ishak Alianur sempat belajar teologi. Dapat nggak itu apologetika? Ada ilmu apologet. Jadi artinya menyanggah, membela iman Kristen. Tapi jangan berdebat. Karena apologet itu tujuannya untuk berdebat. Mengaku loh, seorang apologet Kristen yang handal. Nah, saya nggak sebut nama lah, ya Anda pasti tahu lah itu. Walaupun Anda tidak kenal orangnya, tapi pasti tahu orang. Dia sendiri sudah ngomong di depan kita ini, ya, dari para teolog itu. Dia sebelum ditanya pun dia sudah ngomong. Selama menjadi apologet, berapa jiwa dimenangkan? Dia sendiri yang tanya, dia sendiri yang jawab. Tahu berapa jiwa? 1, 2, 5, 10? Dia berkata, tidak ada. Nah, terus saya kan yang duduk di situ terus,
Lah terus ngapain? You jadi apologet. Kalau you tidak bisa memenangkan satu jiwa. Loh kalau saya, wasting time. Hilang waktu, percuma. Mendingan kita soft, tapi Injil masuk. Selesai. You mau terima, oke, enggak mau terima ya sudah gitu kan. Tapi kalau sudah berdebat itu kan paling tidak kan hati sudah terganggu kan. Namanya kalau sudah, sebab itu saya apologet itu pelajaran dulu yang saya terima itu, saya cuma hanya berkata, oh ini untuk mekanisme pertahanan saya saja. Begitu saya ditanya, ya saya jawab ini. Saya ditanya sini, diserang ini, saya bisa menjawab ini. Tapi saya nggak perlu untuk berdebat enggak, karena Alkitab itu bukan untuk diperdebatkan. Alkitab itu kebenarannya untuk diberitakan, bukan untuk diperdebatkan, beda. Tapi diberitakan harus, apalagi tentang Injil keselamatan. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inkarnasi ya. Jadi tentang Allah yang mengosongkan diri ya. Jadi kalau Allah menjadi manusia turun ke dunia, saudara jangan terus nanti ditanya, oh berarti di surga kosong. Enggak, Allah itu maha. Nah jawab lagi, Allah itu maha. Iya, walaupun dia menjadi manusia lalu datang ke dunia ini, menerobos ruang dan waktu manusia dunia ini, tapi di atas sana surga itu tetap Allah ada. Jangan punya pikiran yang cupit itu. Ya, jangan. Allah menjadi manusia berarti sudah kosong. Oh, ya berarti kamu tidak tahu apa artinya Allah. Allah itu maha hadir. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha kasih. Allah itu maha penyayang. Allah itu maha. Cuma satu saja kita yang bisa menandingi Allah yang maha itu. Apa itu? Mahasiswa. Cuma itu toh aja yang bisa menandingi Tuhan. Tapi kualat toh, ya kan? Ya artinya kalau mahasiswa itu kan yang sudah lulus SMA, ya sudahlah disebut mahasiswa. Tapi kan, oke ya, itu cuma hanya bergurau saja. Nah, jadi Allah disebut sini, ya, yang walaupun rupa Allah, ya, jadi seolah-olah gini Pak Bu, inkarnasi itu. Dia menaruh dulu sifat keilahiannya. Lalu dia menganggap, ini aku harus menjadi manusia. Lalu dia menambah satu sifat. Jadi kenosis atau inkarnasi itu bukan Allahnya itu lalu tidak digunakan. Bukan. Yesus itu Allah. Titik. Full stop. Tidak pakai koma-komaan. Nah, inkarnasi itu Allah yang menambah satu sifat, yaitu manusia. Nah, kan saudara ingat toh yang saya awal tadi katakan toh, hipostatis tadi loh. Satu pribadi itu tapi dia punya dua sifat. Sifat itu adalah sifat ilahi atau Allah, tapi satunya adalah sifat manusia. Ya, jadi inkarnasi itu bahwa Allah itu tetap ada dalam kehidupan Yesus, karena memang Yesus itu adalah Allah. Allah itu bukan pemberian seperti sekelompok hamba Tuhan atau pendeta mengatakan bahwa Yesus itu manusia. Begitu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, langit terbuka, ada suara Bapa dari surga yang mengatakan, menobatkan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, disitulah Yesus baru pertama kali disebut jadi Allah. Buanter ngawur. Catat itu loh ya. Salah itu. Jangan dikatakan Yesus manusia dulu lalu nanti terus jadi Allah. Karena memang dia itu taat, tunduk penuh kepada Bapa, maka dipromosikan jadi Allah. Keliru itu, salah. Salah itu.
Nah, itulah sebabnya kita selalu diserang oleh orang-orang di sana kalau pemahamannya kita seperti itu. Tidak, karena Yesus itu memang Allah. Dia mengosongkan diri, artinya dia menambah satu sifat. Nah, sifat ilahinya, sifat Allahnya tetap sama, tetap ada. Cuma dia tambah satu sifat, yaitu sifat manusia. Oh, tunggu dulu Pak Daniel, Pak Pendeta. Pak Pendeta, dengar ya. Kalau seperti itu, doesn't make sense. Tidak masuk akal. Saya jawab sekarang, ya karepmu, terserah. Bagi kamu itu tidak masuk akal. Bagi saya, yang manusia, yang berdosa, aku kisah janin rokok. Tapi justru karena ulahnya Allah seperti itu, saya sebut ulahnya ya. Karena kebijakannya Allah seperti itu, kamu harus tahu, begitu aku percaya, aku masuk surga. Bukan neraka lagi. Itu yang saya bilang, untung jadi seperti itu. Untung selalu tidak masuk akal itu. Justru tidak masuk akal itu yang membawa keselamatan. Bapak Ibu, kalau Allah itu semuanya masuk akal saudara, ini kalau, saya pakai kalau. Jikalau semua yang Anda pikirkan Allah itu semua masuk akal semua dalam hidup saudara, saya khawatir. Yang Allah itu yang siapa? Jangan-jangan saudara yang Allah. Gitu loh. Karena semua masuk akal dia ini. Kita harus sadar, kita itu manusia yang sederhana. Kita itu tidak bisa menguasai semua. Itulah sebabnya kekristenan itu I-M-A-N. Apa itu? Nah, kekristenan itu iman. Tapi ada yang make sense, ada yang masuk akal, ada. Coba mujizat, ada bisa masuk akal? Katanya 7 dokter memvonis, wes tidak bisa, mati. Ternyata nggak mati. Nah, ya kan? Coba, apa nggak itu mujizat? Lalu apa? Saudara harus mikir, nggak masuk akal. Oh, suwe-suwe gendeng nih, iya toh? Jangan dong, jangan sampai semua itu harus masuk akal. Ada saatnya memang tidak masuk akal. Tapi kita berpikirnya itu rasio. Allah yang maha kuasa, dia mau menjadi manusia. Nah terus salahnya di mana gitu loh. Ya, betul kan? Saya bertanya, loh kelirunya di mana sih gitu loh. Oh katanya Allah maha kuasa. Sampai saya ngomong begini selalu. Kalau Allah maha kuasa loh ya, maha kuasa. Bisa nggak jadi bebek? Jawabannya bisa. Loh karena dia maha kuasa. Lalu dia, oh enggak bisa, enggak boleh dong. Oh berarti saya nilai sekarang, oh berarti dia bukan Allah. Karena apa? Enggak maha kuasa dia. Bisa jadi apa saja bisa. Justru kita ini harus bersyukur. Dia mau jadi manusia. Kenapa jadi manusia? Karena saudara dan saya ciptaan Tuhan yang paling mulia. Itulah sebabnya dia datang kepada pencipta. Yang dicipta maksud saya, dia pencipta datang kepada yang dicipta. Supaya yang dicipta itu yang berdosa, maka bisa diselamatkan. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi dia mengosongkan diri, mengambil manusia. Nah sebab itu kalau di dalam Injil-Injil atau Injil Matius ada, lalu Lukas ada, ya, tentang apa? Tentang pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Nah, ya toh? Jadi kelahiran Yesus itu supaya saudara tahu bahwa tidak ada unsur dari Yusuf.
Jadi tidak ada gen dari Yusuf, nggak ada. Lah kok bisa perempuan yang namanya Maria yang dipilih, yang dapat kasih karunia Tuhan, lalu dia tahu-tahu bisa hamil. Alkitab menjelaskan loh. Itu tidak ada pengaruh atau pengaruh dari laki-laki loh, Yusuf, nggak ada. Tetapi Roh Kudus. Nah, ya toh, kalau dengan hal yang satu itu kan selalu kan gini, mana bisa Pak Pendeta? Itu zaman apa itu? Nggak masuk akal itu Pak Pendeta. Saya, Daniel Tumbel, percaya. Karena apa? Karena Allah kok. Dia berbuat apa saja bisa kok. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal manusia. Tapi bagi Allah itu mungkin. Bagi kita manusia itu tidak mungkin. Tapi bagi Allah itu mungkin bisa terjadi. Itulah Maria mengatakan dari malaikat Gabriel, ya kan? Malaikat Gabriel. Saya lupa lagi itu malaikat apa itu, Gabriel kalau nggak salah. Yang datang itu. Lalu kasih tahu, Maria, kamu mendapat kasih karunia, begini bla bla. Kamu akan hamil. Ah, Maria lalu bilang, wah, nggak bisa, nggak mau dong. Pertama dia bilang, saya belum punya suami. Wah, nggak bisa dong. Ini bagaimana kok bisa? Nanti ada Roh Kudus yang akan membuahi kandungan saya. Semua itu sudah zaman dulu ngomong tidak mungkin, mustahil. Tapi Pak Bu, dengar ini poinnya. Mustahil. Tapi jadi. Lahir kan Yesus kan. Walaupun Maria secara manusiawi mengatakan mustahil. Tapi lahir. Ada Yesus di dunia. Dan sudah diakui seluruh dunia. Memang Yesus itu tokoh. Dia pernah hadir di dunia ini. Itu tidak bisa disangkal lagi. Yang disangkal itu malah yang tadi itu yang tidak masuk akal itu loh. Loh iya memang tidak masuk akal. Masa bisa hamil kok tanpa ada. Itu kan sesuatu kan yang tidak logis gitu loh. Artinya tidak masuk akal kan. Tapi itu ternyata hadir. Ternyata itu betul-betul ada sejarahnya gitu loh. Ya walaupun tidak masuk akal. Ya kan. Jadi Pak Bu yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Lahir 9 bulan dibuahi lalu lahir. Ya kan? Lalu hendaklah kau menamakan dia Immanuel atau hendaklah kau menamakan dia Yesus. Begitu Bapak Ibu. Ya kan? Jadi dari inkarnasi atau kenosis ini kita bisa belajar. Ini kedaulatan Tuhan sendiri. Yang mau tidak egois, tapi dia mau menjadi sama seperti manusia. Nah kalau begitu Pak Pendeta, Pak Daniel, kalau begitu dia jadi manusia, lalu apa bedanya manusia itu, Yesus dengan manusia kita? Ya jelas beda, karena kan yang membuahi itu kan Roh Kudus. Nah Roh Kudus itu tahu toh siapa? Ya Allah itu sendiri kan? Nah, ya kan? Nah sementara kalau kita, ya tidak. Kan saya sudah pernah ngomong toh, hanya orang yang lahirnya di Taman Eden itu loh. Nah itu baru dia itu tidak ada dosa. Gitu loh. Walaupun dulu ini ya, cerita dulu ini. Mantan mahasiswa saya itu mengatakan bahwa dia lahirnya di Taman Eden. Wah, saya bilang kamu umur berapa? Waktu itu ya, dia umurnya baru 23 tahun. Wih,
saya sudah 40 tahun loh. Oh, saya aja lahirnya itu di dekat itu loh, rumah sakit rumah bersalin di Jalan Tambak Sari itu loh, dekatnya Gelora 10 November. Saya aja di situ kok lahirnya. Kok kamu di Taman Eden ya toh, Taman Eden. Nah, ternyata rumah sakit Taman Eden rupanya di situ. Punya selidik di mana? Sekitar Kediri katanya gitu. Oh ya itu masih di dunia itu namanya, bukan di Taman Eden sungguhan, ya kan? Nah jadi Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, ya bedanya itu adalah manusianya Yesus itu tidak ada, perhatikan ini, benih dosa, tidak ada. Karena apa? Karena Roh Kudus. Walaupun Marianya manusia biasa, manusia yang berdosa. Tapi sorry, ini Allah yang mau hadir, ini Allah gitu loh. Mengambil tubuh manusia. Tubuh ini loh, tubuh ini. Yesus itu kalau dijewet, ya sakit. Itulah sebabnya dia di kayu salib, bukan enak-enakan. Dia mengutamakan, menonjolkan 100% manusianya. Sampai dia teriak, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Karena dia tidak mau pakai sifat kealahannya ditonjolkan. Coba kalau sifat kealahannya ditonjolkan. Biar dipaku, wah jentrek gitu. Semua jentrek. Dia paling main guyang-guyut tok mesam-mesem. Karena kealahannya yang dia pakai gitu loh. Tapi ini kemanusiaannya. Jadi wajar kalau dia itu merasa sakit karena betul-betul dia manusia. Gitu loh Bapak Ibu. Iya kan? Tapi ya jangan kita, baru satu saja, jarum aja ya toh. Saya kemarin hari apa itu, Selasa itu, Selasa itu saya ke Siloam untuk ambil darah kan. Ya. Cek gitu. Ya, yang bagian pengambil darah itu nih. Tarik napas Pak. Cuma sedikit aja sakitnya ya. Tarik napas ya. Gitu, ya toh. Baru jarum gitu aja loh itu. Oh, belum paku yang dipakai oleh Yesus yang diameternya itu ada hitungannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dia betul-betul manusia, cuma pure manusia. Saudara baca toh di dalam Injil-Injil, dia lapar, ya toh, nah, murid-muridnya cari makan, ya toh, dia haus, ya toh, lalu dikasih cuka, ya toh, nah, dia bisa tidur di apa itu, buritan itu apa? Belakang ya. Ya kita kadang-kadang nggak tahu belakang sama depannya perahu itu di mana itu ya. Nah itu, ya kan? Dia tidur. Lah kenapa dia tidur? Saudara kenapa tidur? Jawab, kenapa saudara tidur? Karena, iya ngantuk karena, iya gitu dong, capek. Oh jadi Yesus bisa capek? Ya bisa, karena dia pakai kemanusiaannya. Tapi kalau dia pakai kealahannya, nggak akan bisa capek, nggak akan. Tapi dia sedang menonjolkan inkarnasi, dia ini manusia. Bisa capek. Nah, jangan lagi kok iso yo Yesus koyok ngono loh. Itu sudah haknya Allah, sudah. Jangan diotek-otek gitu loh. Kita itu tugasnya oleh firman itu cuma hanya ini Pak Bu, mengimani. Ini loh firman ngomongnya begini. Kamu mau beriman enggak? Nah, gitu loh. Mengimani saja, ya kan? Ya itulah sebabnya selalu dia katakan barang siapa yang percaya, kan begitu? Ya Yohanes 3:16 kan, barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu barang siapa yang percaya. Jadi iman itu. Nah sebab itu penerapannya sebelum saya tutup dalam PA pada malam ini, ya. Bapak Ibu, masa sih enggak kasihan sama orang-orang di luar sana? Ya. Kalau Anda kasihan,
punya hati iba, ya coba dong pergi untuk membuka mulut, menceritakan siapa Yesus itu. Kasih tahu sama mereka. Karena itu yang menjadi tugas kita. Itu yang disebut dengan perintah agung atau amanat agung. Kita disuruh untuk memberitakan Injil. Pompong, ini bulan Agustus, di mana tema khotbah kita di hari Minggu itu selalu bicara soal kemerdekaan. Kalau ada belenggu yang masih membelenggu umat manusia itu namanya dia belum merdeka. Nah, maka Anda datang untuk membawa berita kemerdekaan. Freedom, kemerdekaan itu. Untuk orang di luar sana yang belum percaya. Jangan cuma kita saja yang menikmati kemerdekaan itu. Karena kita sudah percaya Yesus itu adalah Allah sejati. Tapi dia juga adalah manusia sejati yang mau mati di kayu salib untuk menebus dosa. Jangan cuma kita saja. Kita buka mulut, lalu ceritakan siapakah ya Yesus itu. Karena memang dia punya cara. Allah mengerti, Allah peduli. Kadangkala kita tidak mengerti gitu loh. Tapi Allah mengerti. Ketidakmengertian Anda itu Allah mengerti. Lalu Allah pakai cara seperti ini. Yaitu aku Allah harus menambah satu sifat manusia. Dan Anda harus tahu, kalau itu menjadi manusianya itu tanpa tujuan loh ya. Saya bilang mubasir. Loh ya, atau saya bilang Allah jadi manusia, mubasir, percuma. Tapi saya nggak berani ngomong begitu, karena apa? Allah yang menjadi manusia itu karena ada tujuannya. Dan itu tujuan yang paling utama. Supaya dia mati di kayu salib. Loh ya kan? Untuk apa? Untuk menebus dosa. Jadi ada tujuannya menjadi manusia. Ya ampun. Jadi manusia itu ya dilecehkan, jadi manusia itu ya dihina banyak orang. Iya toh? Jadi manusia itu ditolak banyak orang. Apakah Allah tidak tahu itu? Allah tahu itu, tahu. Nah kalau tahu kan lebih baik Pak Daniel ya, kalau dipikir-pikir nggak usah jadi manusia kan. Nah kalau saya mengatakan iya betul, lebih baik nggak usah jadi manusia. Untuk apa? Buktinya juga ditolak-tolak semua kok. Tapi dengar, saya jawab sekarang. Karena itu punya haknya Tuhan. Kita cuma hanya disuruh percaya. Udah itu aja, percaya wis. Kita nggak usah protes-protes. Tuhan, dia bisa gitu, nggak usah gitu Tuhan. Tuhan nggak usah. Tuhan ngomong, awakmu itu sapa toh? Kok ngelarang-larang aku? Loh, gitu loh. Itu sama seperti Anda punya uang, uangnya mau Anda belikan apa saja gitu loh. Itu siapa Anda? Wong Anda enggak punya uang aja kok ngelarang-larang. Nah, kira-kira begitu loh. Sama. Allah itu jangan dilarang-larang. Enggak usah begitu Allah. Jangan begitu Allah. Jangan begitu Tuhan. Lah siapa kita itu kok ngelarang-larang? Memang begitu caranya Tuhan. Gitu loh. Garis kehidupannya itu harus seperti ini. Itulah sebabnya kan Yesus kan sudah ngomong, Bapak kalau boleh. Wis toh, cawan ini enggak populer. Gak enak loh Bapak, tapi kan Allah tak ngerti toh jadi manusia itu untuk apa nantinya. Itulah sebabnya Yesus katakan, bukan kehendakku Bapak,
kehendakmu saja yang jadi. Ya sudah, kehendakku itu adalah ini. Nah gitu loh. Kamu itu harus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia yang percaya. Yang tidak percaya, ya maaf. Loh, itu bukan saya bikin-bikin loh ngomong yang terakhir ini. Itu kata Alkitab loh, barang siapa yang percaya. Saya cuma mengutip loh Alkitab ini. Itu bukan ide karangan saya, bukan. Barang siapa yang percaya. Jadi kesimpulan sebelum saya tutup ini pelajaran, imanmu itu jemaat yang di rumah, yang dalam gedung gereja saat ini, imanmu itu sudah benar 100%. Jangan goyah loh ya. Lalu yang kedua, kalau imanmu itu sudah benar 100%, karena percaya Yesus satu-satunya Allah dan Sang Juru Selamat dalam hidupmu. Ayo toh, semangat toh untuk mengiring Tuhan. Semangat toh untuk melayani Tuhan. Gitu loh Bapak Ibu, ya kan? Semangat toh, ya kan? Jangan saudara pikir, wah Bapak Gembalaku itu nggak ada pergumulan, itu jadi enak. Ngomongin nang mimbar itu semangat toh. Gak ngerti lah, aku ini akeh pergumulan. Jangan diimani banyak-banyak pergumulan. Imani berjalan bersama Yesus. Pergumulanku yang berat serasa ringan. Karena apa? Karena bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang, ya kan? Karena apa? Karena percaya Yesus. Gitu loh. Saya sih enggak idealisme ya toh. Sampai pokoknya sudah percaya Yesus pasti. Ya enggak juga, Pak. Harus ada usaha dari kita. Ya toh, Yesus itu Allah menolong kita, tapi juga kita ada usaha dong, ya kan? Menolong, ya toh. Itulah sebabnya saya harus ambil darah supaya saya tahu diabetesnya apa, ya toh, kolesterolnya, ya toh, asam uratnya, ya enggak? Apalagi itu biasanya itu yang muter-muter di situ ya. Apa itu namanya, ginjalnya, ya kan, kreatin apa itu semua, ya harus tahu dong, you know? Ini sudah golongan ini kelas berat. Nah, supaya datang ke dokter lalu berobat, ya gitu loh Bapak Ibu, ya kan? Jadi jangan terus nanti, Tuhan, sembuhkanlah saya dari hipertensi Tuhan. Amin. Malam-malam keluar cari duren. Nah, itu bagus itu wes, tepak itu. Ya, tepak malik terusan. Nah, ini repot ya toh. Ya, jangan dong itu keliru itu. Iya kan? Ya, apalagi kalau kita tahu ada asam urat, ya jauhkan. Jeroan-jeroan jauhkan. Ada orang yang asam urat, makannya itu satenya jeroan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuduskanlah. Kadang-kadang ngomong sampai ngiler, kuduskanlah. Mangan, ya sakit. Malam-malam masuk rumah sakit. Dok, kenapa ya ini kok gini? Bapak punya asam urat. Iya punya. Terakhir makan apa? Makan apa? Ya paling cuma ya rempelo hati separuh cumaan. Ngono loh ngomongnya. Iya toh? Wes salah gak mau ngakui salah gitu loh ya. Iya, jadi jangan Pak Bu. Kita harus ada usaha juga. Gitu loh ya. Jangan terus, Yesus nanti, Yesus pasti memberkati kita. Lah kalau kita tidak, saya ini pendeta, enggak usah saudara lah, pengusaha atau yang kerja. Saya kalau meneng-menengan terus nang oma, Pak Daniel bisa melayani kaiso. Nah, ngono terus ya. Coba kayak gitu. Itu bagaimana ada berkat Tuhan kan begitu kan? Jadi ya itulah sebabnya ya.
Anda yang bekerja, saya yang pelayanan. Tuhan minta ayo semangat toh, gitu loh ya. Semangat kerja tapi juga semangat untuk melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Semangat toh, ini pompong kita masih bisa pakai rumah Tuhan. Saya ingatkan, tolong doakan, Senin rencana besok sudah dimulai renovasi gereja. Tolong doakan ya, dana-dana yang masih kurang. Wis toh, saudara bilang mungkin sudah jujur ini, jujur enggak punya dana Pak Daniel saya, oke. Doamu itu lebih mantap loh. Tapi sungguh-sungguh serius doa gitu loh ya. Tuhan bisa pakai segala macam cara kok. Baru kita pelajari toh daulatnya Tuhan. Serahkan aja sama Tuhan. Ya. Jadi Senin besok kita sudah mulai ya. Pak Eno silakan maju ke depan sebelum saya tutup dalam doa untuk pengumuman besok hari Minggu. Jadi Senin itu ya nanti sudah ada istilahnya apa ya, kontraktor atau apalah ya, itu nanti sudah mulai kita menjalani untuk renovasi gereja. Silakan Pak Eno untuk berikan pengumuman sebelum saya tutup dalam doa berkat. Shalom Bapak Ibu. Ya, shalom. Saya akan memberikan pengumuman kaitannya dengan dress code kita acara di tanggal 18 Agustus ya, hari Minggu ibadah raya, baik yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga, berkaitan dengan kita memeriahkan ulang tahun negara kita Indonesia yang ke-79. Ya, gereja ini kita akan bersama-sama memeriahkan dengan kita memakai busana, baju adat, ataupun profesi, ataupun nuansa kemerdekaan, perjuangan, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau yang lalu mungkin Bapak Gembala sudah mengumumkan ada satu pemenang, tapi kita doakan mudah-mudahan bisa ada lebih dari satu pemenang. Gitu ya, ada beberapa pemenang seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memakai atribut-atribut itu semua ketika datang beribadah. Gitu. Itu aja kali ya. Iya itu tadi. Jadi bebas ya, bisa baju adat, bisa baju profesi, bisa baju perjuangan atau veteran atau apa macam-macam, ya bisa dengan kreasinya masing-masing gitu. Nanti akan dinilai ya, kemudian pemenangnya akan diumumkan di tanggal 25 ya, 25 Agustus. Ya, itu saja pengumuman dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari jemaat Tuhan yang ada di gereja? Enggak ada? Sudah jelas ya? Ya, kiranya jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti YouTube ini sebagai pengumuman buat kita semua. Ya, untuk minggu besok tanggal 18 Agustus. Ya, baik, makasih Pak Eno. Jadi doanya Pak Eno langsung dijawab, bukan satu tetapi ada 3 saja ya, 3. Dan itu hadiahnya enggak usah besar-besar, kecil saja, ukurannya kira-kira 10 cm kali 5 cm kira-kira begitu ya. Jadi saudara sudah bisa tahu toh kira-kira itu apa ya, hadiahnya itu, tapi ada 3 ya, ada 3 pemenangnya ya, pemenangnya 3. Jadi yang terbaik, yang setengah baik, dan yang lumayan baik begitu ya. Jadi ada 3, bukan 1 pemenang. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan akhiri. Mohon berkat Tuhan, silakan bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan, jadi tidak perlu pakai itu ya Pak Eno ya, nomor-nomor tidak perlu. Oh iya, tidak perlu daftar. Tidak perlu daftar tidak perlu. Daftar. Ya, seperti yang saya umumkan itu ya, jemaat yang di rumah ya, jadi nggak perlu daftar-daftar. So, pokoknya pakai saja ya, karena kita ikut memeriahkan 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kita cintai ya, kita sayangi ini. Maka saudara diharapkan ya bisa mengikuti atau pakai pakaian-pakaian seperti itu ya.
Nah, walaupun ada sakramen perjamuan kudus. Oke, baik. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menolong ibadah doa dan PA, pelayan-pelayan Tuhan. Hamba doakan terus untuk mereka yang belum hadir bersama-sama, kiranya Tuhan gerakkan hati mereka untuk datang ke rumah Tuhan, sesuai dengan komitmen yang mereka buat. Dan biarlah mereka yang ada di rumah maupun yang ada dalam gedung gereja yang sudah mengikuti acara doa malam dan PA ini, hamba berdoa supaya di dalam rumah tangganya diberikan keharmonisan, demikian juga usaha pekerjaan bisnisnya diberikan keberhasilan, dan kesehatannya Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kalau kami akan pulang ke rumah masing-masing, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan jaga kami. Dan yang dekat yang jauh tiba di rumah dengan tidak kurang satu pun, meja makan pada malam ini ada berkat Tuhan, dan biarlah Tuhan akan memberkati makan minum ini menjadi kesehatan bagi kami untuk mengiring Kau dan melayani Kau. Sekarang jemaat yang ada di rumah maupun yang ada dalam gedung gereja, sekarang angkatlah kedua tangan kita, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Bahkan hamba berdoa untuk renovasi gereja dimulai hari Senin besok. Ya Tuhan, kami doakan yang bekerja dilindungi oleh Tuhan, dan biarlah mereka yang bekerja benar-benar mereka rajin dan betul-betul mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah rumah Tuhan ini boleh jadi dengan lebih baik lagi, dan kami gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Seluruh umat yang dikasihi oleh Allah, pulanglah dengan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat, persekutuan Roh Kudus, Roh Penolong dan Penghibur bagi setiap kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Kristus datang kedua kali di awan-awan menjemput kami sebagai mempelai wanitamu, dan didapat jemaat yang cemerlang, jemaat yang siap menyatakan kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Kita nyanyikan sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, nyanyi dengan iman, iman pula yang menyelamatkan engkau dan memperluas daerahmu. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan, katakan, tidak menimpa aku. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.